Assalamualaikum adik-adik. Kira-kira materi apa ya yang akan kita bahas kali ini? Topik kita hari ini adalah materi larutan penyangga. Ketika kita akan makan jeruk lemon yang di dalamnya terkandung asam sitrat, nantinya pH darah kita akan berubah. Nah, karena di dalam darah kita terdapat senyawa penyangga, maka hal ini dapat dicegah. Nah, kira-kira apa ya kaitannya senyawa penyangga dalam tubuh dengan cuka makan pada bakso dan buah lemon yang kita makan? Mengapa senyawa penyangga bisa menstabilkan pH? Yuk, mari kita cari tahu. Larutan penyangga sendiri adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam mengandung asam lemah dan basa konjugasinya amin. Larutan penyangga asam berfungsi untuk mempertahankan pH pada daerah asam, yaitu pH. Contohnya yaitu CH3COOH sebagai asam lemah, kemudian menjadi CH3COO- plus H+. Kemudian garam CH3COONa menjadi CH3COO- sebagai basa konjugasi plus Na+. Selanjutnya, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa mengandung basa lemah OH dan asam konjugasinya H+. Larutan penyangga basa berfungsi untuk mempertahankan pH pada daerah basa, yaitu pH di atas 7. Contohnya yaitu NH3 sebagai basa lemah direaksikan dengan H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Kemudian NH4Cl yaitu garam menjadi NH4+ sebagai asam konjugasi dan ditambah Cl-. Selanjutnya pembuatan larutan penyangga. Untuk larutan penyangga asam, mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Misalnya CH3COOH dibuat dengan mencampurkan asam lemah yaitu CH3COOH dengan garam asam lemah CH3CONa. Kemudian mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Misalnya larutan penyangga CH3COOH dibuat dengan mencampurkan asam lemah CH3COOH berlebih dengan basa kuat NaOH. Selanjutnya, mencampurkan garam lemah berlebih dengan asam kuat. Misalnya, larutan penyangga CH3COOH dibuat dengan mencampurkan basa asam lemah CH3CONa berlebih dengan asam kuat HCl. Kemudian, pembuatan larutan penyangga basa. Mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Misalnya, NH3 dibuat dengan mencampurkan basa lemah NH3 dengan garam basa lemah NH4Cl. Selanjutnya mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Misalnya, larutan penyangga NH3 dibuat dengan mencampurkan basa lemah NH3 berlebih dengan asam kuat HCl. Dan yang terakhir, mencampurkan garam basa lemah berlebih dengan basa kuat. Misalnya, larutan penyangga NH3 dibuat dengan mencampurkan garam basa lemah NH4Cl berlebih dengan basa kuat NaOH. Selanjutnya, prinsip kerja pada penentuan pH larutan penyangga. Larutan penyangga asam. Jika ke dalam larutan penyangga asam CH3COOH ditambahkan HCl, ion H+ hasil ionisasi HCl akan segera dinetralkan oleh basa konjugasi yaitu CH3COO, sehingga pH dapat dipertahankan. Sebaliknya, jika terjadi penambahan basa, misalnya dengan penambahan NaOH, maka ion OH hasil ionisasi NaOH akan dinetralkan oleh asam lemah CH3COOH, sehingga pH juga dapat dipertahankan. Rumus untuk penentuan pH larutan penyangga asam yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Selanjutnya larutan penyangga basa. Jika ke dalam larutan penyangga basa NH3 ditambahkan sedikit asam kuat, misalnya dari HCl, ion H+, hasil ionisasi HCl akan segera dinetralkan oleh basa NH3, sehingga pH dapat dipertahankan. Adapun penambahan sedikit basa, misalnya dari NaOH, maka akan segera dinetralkan oleh asam konjugasi, sehingga pH dapat dipertahankan. Rumus dari pH larutan penyangga basa yaitu min log
konsentrasi OH-. Selanjutnya, larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Peran larutan penyangga dalam tubuh manusia larutan penyangga bisa dalam hemoglobin, yaitu dalam darah, kemudian larutan penyangga karbonat dalam darah. Selanjutnya, peran larutan penyangga dalam bidang farmasi. Obat-obatan dalam bentuk larutan seringkali dibuat dalam bentuk sistem penyangga dengan tujuan untuk mempertahankan kadar larutan obat agar tetap berada dalam kisaran pH tertentu. Selanjutnya ada peran larutan penyangga pada pengolahan limbah. Larutan penyangga ditambahkan pada limbah untuk mempertahankan pH pada kisaran 5-7,5. Hal itu untuk memisahkan materi organik pada limbah, sehingga layak dibuang ke perairan. Limbah dikatakan layak dibuang ke air laut jika 90% padatan sudah dipisahkan dan sudah ditambah Cl2. Sampai sini, apakah kalian sudah memahami materi larutan penyangga? Untuk memantapkan pengetahuan adik-adik mengenai materi larutan penyangga, maka di sini terdapat latihan soal untuk dikerjakan. Selamat mengerjakan, and good luck! Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. See you in the next video. Bye-bye!